Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran interaktif. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup. Baiklah, kita mulai. Yang pertama, kita lihat indikator dari pembelajaran kita saat ini, yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup. Yang mana yang pertama yaitu menjelaskan konsep klasifikasi makhluk hidup. Yang kedua, menjelaskan pengertian dikotomi dan kunci determinasi. Dan yang ketiga, menjelaskan dasar pengklasifikasian dikotomi dan kunci determinasi. Yang keempat, dapat membedakan kelompok tumbuh-tumbuhan. Yang kelima, dapat membedakan tumbuhan berpembuluh dengan tak berpembuluh. Dan yang keenam, dapat membedakan hewan vertebrata dengan hewan avertebrata. Selanjutnya kita lihat makhluk hidup dan benda yang tak hidup. Adapun benda-benda di sekitar kita ada yang bersifat alamiah seperti batu, pasir, logam, dan udara. Dan yang kedua ada yang bersifat buatan, merupakan hasil buatan kerja manusia seperti pensil, motor, dan mobil. Adapun benda-benda hasil buatan manusia yang bahan dasarnya berasal dari bahan alam seperti wajan yang kita gunakan untuk memasak berasal dari tembaga. Dan selanjutnya, benda-benda tersebut ada yang bersifat sederhana dan ada pula yang bersifat kompleks. Misalnya, sebuah mobil yang bersifat kompleks karena terdiri dari berbagai bahan-bahan. Selanjutnya kita lihat ciri-ciri dari makhluk hidup. Kita lihat ciri-ciri dari makhluk hidup itu yang pertama yaitu bernapas. Yang mana bernapas di sini itu menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Dan yang kedua memerlukan makanan. Yang ketiga yaitu bergerak. Dan yang keempat tumbuh dan berkembang. Dan yang kelima yaitu berkembang biak atau melakukan reproduksi. Dan yang keenam, peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Seperti contoh yang kita lihat pada daun putri malu ini, apabila dia disentuh, dia akan mengejok. Dan yang ketujuh yaitu menyesuaikan diri dengan lingkungannya atau yang disebut dengan adaptasi. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke klasifikasi makhluk hidup. Adapun klasifikasi makhluk hidup merupakan suatu cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki. Kita lihat tujuan umum dari klasifikasi makhluk hidup ini yaitu untuk mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Selanjutnya, adapun tujuan khusus dari pengklasifikasian makhluk hidup ini yaitu yang pertama, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan atau perbedaan ciri-cirinya. Dan yang kedua, mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakan dengan makhluk hidup dari jenis yang lain. Dan yang ketiga, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Dan yang keempat, memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Dan selanjutnya, adapun dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama, berdasarkan persamaan dan perbedaannya. Dan yang kedua, berdasarkan ciri bentuk tubuh atau yang disebut dengan morfologinya dan alat dalam tubuh atau yang disebut dengan anatomi. Dan yang ketiga, berdasarkan manfaat, ukuran, tempat hidup, dan cara hidupnya. Selanjutnya, adapun klasifikasi dikotomi dan kunci determinasi. Adapun urutan takson pada makhluk hidup ini kita ambil dari 3 bahasa, yaitu berasal dari bahasa Latin, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Yang pertama kita lihat dari bahasa Latin. Yang pertama ada regnum, yang kedua ada divisi atau phylum, ketiga ada kelas, ordo, famili, genus, hingga spesies. Baiklah, selanjutnya ada kriteria klasifikasi tumbuhan. Berikut adalah contoh dari kriteria klasifikasi tumbuhan. Yang pertama yaitu
Organ perkembangbiakannya apakah dengan spora atau dengan bunga. Dan yang kedua, habitusnya apakah berupa pohon, perdu, atau semak. Dan yang ketiga, bentuk dan ukuran daun. Dan yang keempat, cara berkembang biak. Apakah dengan seksual atau yang disebut dengan generatif, atau aseksual atau yang disebut dengan vegetatif. Selanjutnya, kita lihat kriteria pengklasifikasian hewan. Yang pertama kita lihat dari saluran pencernaan makanannya. Kalau hewan tingkat rendah merupakan hewan yang memiliki struktur morfologi dan anatominya lebih sederhana. Sedangkan hewan yang tingkat tinggi merupakan hewan yang memiliki struktur morfologi dan anatominya lebih sempurna. Selanjutnya kita lihat dari kerangka atau yang disebut dengan skeleton. Apakah kerangka di luar tubuhnya atau yang disebut dengan exoskeleton, atau di dalam tubuh atau yang disebut dengan endoskeleton. Dan yang ketiga, kita lihat dari anggota geraknya. Apakah dia berkaki 2, 4, atau bahkan tidak berkaki. Selanjutnya, kita lihat kunci dikotom. Yang mana kunci dikotom ini berisi keterangan yang disusun berpasangan dan menunjukkan ciri yang berlawanan. Kunci dikotom merupakan bentuk sederhana kunci determinasi. Dan selanjutnya, adapun kunci determinasi, yang mana suatu kunci yang dipergunakan untuk menentukan filum atau divisi, kelas, ordo, famili, genus, atau spesies. Adapun dasar identifikasi dari makhluk hidup dengan menggunakan kunci dikotom. Selanjutnya, kita lihat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat kunci determinasi, yaitu yang pertama, kuncinya harus dikotomi, dan yang kedua, kata pertama dalam setiap pernyataan dalam satu kuplet harus identik. Contohnya, tumbuhan berumah 1 atau tumbuhan berumah 2. Dan yang ketiga, pilihan atau bagian dari kuplet harus kontradiktif. Dan yang keempat, hindari pemakaian kisaran yang tumpang tindih atau hal-hal yang bersifat relatif dalam kuplet. Dan yang kelima, gunakan sifat-sifat yang bisa diamati. Dan yang keenam, pernyataan dari 2 kuplet yang berurutan jangan dimulai dengan kata yang sama. Dan yang ketujuh, setiap kuplet diberi nomor. Dan yang terakhir itu, buat kalimat pernyataan yang pendek. Selanjutnya, kita lihat klasifikasi dikotom dan kunci determinasi ini dalam bentuk bagan. Yang pertama ada lumut, suplir, jagung, kedelai, terung, dan melinjo. Yang mana tumbuhan ini kita kelompokkan menjadi 2, yaitu yang memiliki spora dan yang tidak memiliki spora. Yang mana yang memiliki spora seperti suplir dan lumut, dan yang tidak memiliki spora seperti jagung, kedelai, terung, melinjo. Dan selanjutnya, adapun tumbuhan yang berspora, kita bagi menjadi 2 lagi, yaitu yang berbatang jelas dan tidak berbatang jelas. Yang berbatang jelas seperti suplir, dan yang tidak berbatang jelas seperti lumut. Dan selanjutnya, tumbuhan yang berspora kita kelompokkan juga menjadi 2, yaitu yang memiliki biji tertutup dan biji terbuka. Yang mana memiliki biji tertutup seperti jagung, kedelai, terung, dan yang memiliki biji terbuka seperti melinjo. Selanjutnya, adapun biji yang tertutup kita kelompokkan menjadi 2 lagi, yaitu yang mana yang tumbuhan yang berkeping 2 dan tumbuhan yang berkeping 1. Mana tumbuhan yang berkeping 2 seperti kedelai, terung, dan berkeping 1 seperti jagung. Dan selanjutnya, tumbuhan yang berkeping 2 kita kelompokkan juga menjadi 2, yaitu yang berbunga kupu-kupu dan yang berbunga terompet. Yang berbunga kupu-kupu seperti kedelai, dan yang berbunga terompet seperti terung. Selanjutnya, kita lihat klasifikasi dikotom dan kunci
terminasi. Apabila kita tulis secara berurutan, maka bentuknya seperti ini kira-kira. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke kingdom, yang mana kelompok tumbuh-tumbuhan yaitu ada kelompok monokotil dan kelompok dikotil. Kita lihat contoh tumbuhan dari kelompok monokotil yaitu ada jagung, yang mana jagung memiliki akar serabut dan tulang daun sejajar dan memiliki biji berkeping satu, yang mana jagung ini termasuk tumbuhan monokotil. Dan kita lihat contoh tumbuhan dari kotil seperti kacang tanah, yang mana akarnya akar tunggang dan daunnya dan memiliki tulang daun menyirip dan bijinya berkeping dua, yang mana tumbuhannya dikelompokkan juga ke dalam kelompok tumbuhan dikotil. Selanjutnya, hewan dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang mana yang pertama itu hewan yang tidak bertulang belakang atau yang disebut dengan avertebrata. Yang kedua, hewan yang bertulang belakang atau vertebrata. Dan selanjutnya, adapun kelompok hewan avertebrata dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu hewan yang berpori-pori atau yang disebut dengan porifera, hewan yang berongga atau yang disebut dengan solentrata. Yang ketiga, hewan cacing pipi atau yang disebut dengan platyhelminthes. Dan yang keempat, cacing giling atau yang disebut dengan nemathelminthes. Dan yang kelima, cacing berbuku-buku atau yang disebut dengan Annelida. Dan yang keenam adalah hewan lunak yang disebut dengan molluska. Dan yang ketujuh, hewan dengan kaki yang berruas-ruas atau yang disebut dengan Arthropoda. Dan yang kedelapan, hewan yang berkulit duri atau yang disebut dengan Echinodermata. Baiklah, selanjutnya kita lihat hewan yang berpori-pori atau yang disebut dengan porifera, yang mana ini contoh hewan yang berpori-pori. Yang mana yang A ini merupakan espongia, dan yang B ini merupakan pterion, dan yang C ini merupakan Scepta. Dan selanjutnya adapun contoh dari hewan yang berongga atau yang disebut dengan solentrata, yang mana yang A ini merupakan bunga karang, dan yang B merupakan obelia, dan yang C merupakan hydra, dan yang D merupakan anemon. Selanjutnya kita lihat contoh dari cacing GS, yang mana yang A ini merupakan cacing hati, yang B merupakan cacing perut, yang C adalah cacing kremi, dan yang D ini merupakan cacing tambang, dan yang E merupakan lintah, dan yang F ini merupakan pecap. Selanjutnya kita lihat contoh hewan lunak atau yang disebut dengan molluska. Ada beberapa contohnya seperti yang A ini merupakan gurita, yang B adalah kerang darah, yang C adalah siput, dan yang D adalah siput laut. Selanjutnya, hewan dengan kaki yang berruas-ruas atau yang disebut dengan Arthropoda. Ini adalah salah satu contoh dengan hewan yang memiliki kaki yang berruas-ruas, yang mana yang A ini merupakan belalang, yang B adalah kumbang, dan yang C ini kepiting, dan D ini adalah laba-laba, dan yang E ini adalah kelajengking, yang F ini adalah kutu, dan yang G ini adalah kaplak, dan yang H adalah gerabang, dan yang I adalah kaki seribu. Selanjutnya, adapun hewan yang berkulit duri atau yang disebut dengan Echinodermata. Kita lihat contohnya, salah satu contohnya yaitu ada yang A adalah bulu babi, dan yang B ini adalah lilia laut, dan yang C adalah bintang laut, dan yang D adalah bintang ular, dan yang E adalah teripang. Selanjutnya, kelompok hewan yang bertulang belakang atau yang disebut dengan vertebrata dikelompokkan menjadi 5, yaitu yang pertama ada Pisces, yang kedua amfibi, yang ketiga reptil, yang keempat aves, dan yang terakhir adalah mamalia. Selanjutnya,
Corolus linnaeus mengklasifikasikan hewan menggunakan sistem binomial nomenklatur atau yang disebut dengan sistem nama ganda, yang mana cara Corolus linnaeus menggunakan sistem binomial nomenklatur itu atau sistem nama ganda itu yang pertama dengan nama spesiesnya terdiri dari dua kata, yaitu kata pertama nama genus dan kata kedua nama spesies. Dan yang B-nya, kata pertama diawali dengan huruf besar dan kata yang kedua dengan huruf kecil. Dan yang C, menggunakan bahasa Latin atau Emilia, atau bahasa yang dilatinkan, itu dengan dicetak miring atau digaris bawahi secara terpisah untuk nama genus dan spesiesnya. Selanjutnya, kelompok hewan tingkatan klasifikasi yang digunakan oleh Corolus linnaeus, yang mana kita lihat ada kingdom atau regnum, atau disebut juga dunia atau kerajaan, adapun phylum atau divisi, bagian atau keluarga besar, atau phylum untuk hewan dan divisio untuk tumbuhan. Dan selanjutnya ada kelas, ordo, famili, genus, hingga spesies. Selanjutnya, adapun contoh dari sistem binomial nomenklatur atau sistem nama ganda yang dirumuskan oleh Corolus linnaeus, yang mana contohnya adalah nama ilmiah jagung, Zemes, yang dicetak miring, atau dapat pula ditulis dengan menggunakan menggaris bawahinya. Selanjutnya, hal ini menunjukkan nama genus Zea dan nama petunjuk spesiesnya adalah Mes. Baiklah, sekian video pembelajaran pada kali ini. Jika ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.